Hmm. Rin, kamu tahu nggak konseling komunitas itu apa? Oh, itu yang ini ya, yang baru dibahas minggu Iya, lalu yang ya. Iya. Aku agak lupa sih ya, coba ya tak setting dulu bentar ya. Kamu kan masih inget nggak? Aku ini lagi juga baca materinya. Nah, di sini konseling komunitas adalah salah satu bentuk layanan konseling yang bertujuan untuk membantu individu atau kelompok dalam suatu komunitas untuk mengatasi masalah sosial, emosional, dan psikologi. Jadi di situ tuh kita ceritanya hampir sama kayak konseling kelompok. Cuman ini kalau konseling kelompok kan beberapa orang yang di dalam suatu lingkungan itu, misalnya di sekolah, lingkungan satu, misalnya kelas satu aja kayak gitu kan. Kalau misalnya konseling kelompok, tapi kalau konseling komunitas itu dari orang yang berasal dari berbagai ini macam kultur, kayak misalnya ada yang mahasiswa, ada orang kantoran, ada yang arsitek dan lain-lain. Jadi mereka membentuk suatu komunitas yang di dalamnya nanti mereka melakukan konseling kayak gitu. Oh iya sih, kalau dari aku ya itu hampir sama sih, kayak konseling komunitas itu kayak pendekatan itu fokusnya untuk memecahkan masalah dari kelompok suatu komunitas itu tadi. Terus juga bisa meningkatkan kesehatan mental juga kualitas hidupnya. Iya. Terus kalau tujuan konseling komunitas sendiri itu apa? Nah, di dalam konseling komunitas itu kan kita sering pastinya kayak diberi apa ya, kesempatan untuk bercerita. Mungkin dari sana apa yang tidak bisa kita ceritakan ke orang terdekat kita bisa kita ceritakan ke orang lain, karena tidak mungkin dibahas kan di lain waktu, karena di konseling komunitas itu ada peraturan bahwasanya apa yang kita dengar nanti itu menjadi rahasia kita gitu, karena rahasia kita nanti akan dibagi ke mereka juga, itu secara bergantian kayak gitu. Nah, tujuannya karena kita bercerita berarti beban di dalam diri kita, di dalam hati kita itu kan juga berkurang ya. Jadi menurutku itu meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dalam setiap anggota komunitas, karena beban hidupnya diangkat atau berkurang karena bercerita kayak gitu sih. Iya sih, iya soalnya kan udah dari konseling aja udah kayak artinya tuh buat mecahin masalah. Iya. Namun ini pemecahan masalahnya itu kayak lebih di lingkungan kerja sih sebenarnya ya, di lingkungan kerja. Jadi Lingkungan umum. lingkungan umum itu kayak ya untuk memecahkan masalahnya sendiri atau masalah bersama-sama gitu. Iya, masalah misalnya Berarti kayak sharing satu sama lain gitu iya, ya? kayak misalnya aku bercerita tentang masalahku, nanti setiap orang itu memberikan pendapatnya kayak gitu. Jadi kita nanti mendapatkan sudut pandang atau POV dari setiap orang yang di sana. Nanti mungkin untuk keputusan kedepannya bagaimana masalah kita itu kita sendiri, tapi kan kita sudah mendapatkan sudut pandang dari orang lain kayak gitu sih. Terus kalau peran konselor komunitas itu sendiri Perannya masih ingat? bentar ya, tak lupa aku. Bentar ya, tak buka dulu materinya ya. Ini sih sebenarnya banyak ya ini kayak perannya itu, tapi salah satunya itu kayak jadi memimpin atau memfasilitator itu. Jadi kalau misalkan konselornya itu sendiri berasal dari mana? Konselornya jadi konselor gimana? Iya, gitu. Jadi mungkin kalau menurut aku, jadi ini konseling komunitas itu mungkin kayak ada Yang acara memimpin itu webinar siapa? kayak gitu kan. Misalnya nanti ada seseorang yang ingin membuat komunitas atau mungkin sudah ada komunitas gitu kan. Nah, di sana pasti ada seorang konselor gitu yang mungkin terkenal atau terkemuka. Jadi beliau ini yang membantu gimana sih konseling komunitas ini berjalan. Misalnya tugas konselor ini kayak menunjuk siapa dulu yang mau bercerita, terus siapa dulu yang kira-kira nanti mau pertama kali ditanya pendapatnya untuk menyelesaikan masalah itu sih. Terus juga menjadi pendengar yang baik, di akhir nanti mungkin menyampaikan kesimpulan bagaimana sih baiknya menyelesaikan masalah kayak gitu. Terus kalau konseling komunitas itu sendiri apa ada prinsip-prinsip dasar? Tentunya pasti ada sih, hanya semua konseling itu pasti ada prinsip-prinsipnya.
Aku lupa kemarin dosen Bu Is jelasin itu apa. Kalian masih ingat nggak? Prinsip-prinsip dasar konseling komunitas. Coba ya kita cari dulu. Oh, ini aku nemu. Apa? Jadi yang pertama itu keadilan sosial dan kesetaraan. Nah, menurutku keadilan dan kesetaraan itu pembagian siapa dulu yang bercerita. Itu kan nanti pasti setiap orang mendapatkan bagian dan tempatnya untuk bercerita. Terus juga untuk masalah setara di sana gak membedakan siapa yang mahasiswa, siapa yang lebih tua dan lebih muda kayak gitu. Karena konseling komunitas kan bersifat umum. Kayak gitu. Terus ada ini kesejahteraan holistik. Di sini maksudnya itu kan misalnya ada seorang arsitek, cara pikir arsitek sama dokter itu kan berbeda. Nah, nanti untuk belajar membuat keputusannya itu berdasarkan bagaimana ia berpikir. Nah, itu kesejahteraan holistik kayak gitu. Terus di sana juga ada etika kerahasiaan seperti yang aku udah jelasin tadi, bahwa kita berbagi rahasia dan rahasia kita juga dirahasiakan kayak gitu. Kalau kamu? Ingat sih, kayaknya aku ingatnya ini deh, kayak di sini tuh ada penghormatan kebudayaan. Maksudnya gimana? Tentunya dalam satu komunitas tuh pasti kan banyak budaya toh, nggak hanya satu suku. Nah, jadi di situ gimana kita bisa menghargai suku satu dengan yang lainnya, seperti itu. Iya. Dan juga di sana juga ini ada dalam komunitas tersebut itu ada keterlibatan lembaga. Nah, jadi di dalam komunitas itu nanti komunitas itu berada di bawah lembaga kayak gitu. Misalnya kalau kita di sekolah nih, misalnya SMK, untuk konseling kelompok itu kan berada di bawah naungan guru BK dan lembaganya kan sekolah. Jadi kalau konseling komunitas itu ada nanti lembaganya sendiri kayak gitu. Gitu. Ya. Ini. Sudah. Sudah. Sudah tak? Bentar. Aku mau tanya lagi. Kalau ruang lingkup konseling komunitas itu sendiri? Iya. Ruang lingkupnya konseling komunitas. Ruang lingkup ya. Ada banyak sih, kalau ruang lingkupnya itu ada 8. Salah satunya itu ada ini kolaborasi. Jadi konseling komunitas ini tuh bekerja sama dengan semua pihak gitu, baik itu organisasi, pemerintah, sektor swasta, dan ini kayak sumber daya dan layanan kesehatan mental di komunitas. Jadi kalau menurutku ini cukup luas sebenarnya, ruang lingkupnya itu lebih luas konseling komunitas. Karena para konselingnya tadi berarti berasal dari mana-mana. Iya, umum bisa umum. seperti yang lo bilang tadi, mahasiswa, bisa arsitek, siapa saja gitu. Jadi ini memang bersifat umum gitu. Udah. Jadi menurut kamu karena kamu kemarin tidak masuk, ini cukup memberikan pemahaman nggak sih gitu, atau pengetahuan, karena kan mungkin ada sedikit yang bisa kamu mengerti dari pembahasan kita kali ini. Ya lumayan sudah paham karena kalian jelasin tadi, karena aku kemarin tuh nggak sempat masuk Gitu ya. Iya. Ya semoga ini bermanfaat ya. Iya, terima kasih banyak Iya. teman-teman.